Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto Kamis 12 Mei 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan atas hari baru ini. Sembari bersiap memulai karya bersama Tuhan, mari sekarang kita lengkapi perbekalan kita dengan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, agar jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, identitas sebagai utusan Tuhan ditekankan oleh Yesus pada hari ini. Dengan identitas ini, seyogyanya kita semua selalu menyadari betapa berharganya hidup kita. Bukan hanya karena aneka kebahagiaan yang ada, melainkan juga ketabahan dan ketahanan diri kita sebagai murid Tuhan ketika kesulitan atau kesusahan menerpa kita. Injil hari ini mempunyai nuansa pemberi semangat, sekaligus juga membangun motivasi bagi kita sebagai utusannya. Siapapun kita, Tuhan telah mempercayakan karya bagi kita. Tuhan juga berjanji memberi penyertaan dan berkat. Itu semua diberikan Tuhan agar kita tetap memiliki api yang berkobar ketika menjalankan perutusan. Namun, terkadang memang yang menjadi penghambat adalah diri kita pribadi. Terlalu senang dengan obsesi sendiri, terjebak pada kesombongan rasional, ataupun justru tertambat pada kemalasan mencari kedewasaan iman. Itu adalah merupakan titik-titik lemah yang perlu kita ubah. Walaupun misalnya kita rajin menyantap tubuh Tuhan, tetapi jika hati kita tidak mengusahakan persatuan dengannya, maka daya sakramen tidaklah bergema dalam perjalanan hidup ini. Maka mari kita sadari kesatuan dengan Tuhan dalam segala waktu dan kesempatan yang tersedia, dalam setiap waktu hening yang kita sediakan. Semoga dengan itu semua, maka kita mampu menjalankan perutusan dengan bersemangat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa baik, berkatilah kami agar setia mengikuti putramu. Berikanlah hati yang murni sehingga kami semakin tabah dan tahan banting untuk meniti hidup sebagai murid putramu. Semoga dari hari ke hari kami semakin terbiasa mencintai perutusan dan mengaplikasikannya sebagai cara beriman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan juga segala karya baik yang kita buat sebagai utusan Tuhan, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.